Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ahmad Hasan Basri dengan NIM 221-110-243-2066 dan berkelompok dengan teman saya yang bernama Muhammad Aulias Rafli Zain dengan NIM 221-110-243-2066. Jadi pada kesempatan kali ini kami yang dimulai dari saya terlebih dahulu akan merangkum atau mereview tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah hukum perdata, yaitu Bapak Rio Arif Pratama SH MHLI, yang mana tugas dari beliau ini adalah membuat hasil review dari jurnal yang ada atau yang tertera di dalam Google Cendekiawan atau Google Scholar, yang mana kami telah mengutip atau mengambil artikel jurnal yang berjudul Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana artikel jurnal ini diterbitkan per tahun 2019 dengan penulisnya yaitu Mardalena Hanifah. Jadi untuk poin pertama dari review jurnal yang akan saya bahas yaitu latar belakang, yang mana dalam permasalahan kali ini di judul yang tadi saya sebutkan melatar belakangi prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum, tampak jelas pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan. Jadi pada prinsipnya pernikahan atau perkawinan ini ialah untuk menjalin atau sah atau membuat sahnya hubungan suami istri yang diakui oleh negara dan dilindungi oleh negara. Dan juga perkawinan beda agama menimbulkan masalah tersendiri. Ya, jadi inilah letak permasalahan yang akan dibahas pada jurnal yang kami review. Karena perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan, namun berkaitan juga dengan permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, jadi fenomena yang terjadi saat ini adalah yang baru-baru ini terjadi, yang mungkin sering kali terjadi di lingkungan kita, yaitu adalah banyaknya pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Nah, jadi untuk pasangan yang melakukan perkawinan beda agama ini sebenarnya adalah hal yang ilegal. Kenapa ilegal? Karena hal ini seharusnya tidak dapat terjadi, karena telah disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatakan, pasal 2 ayat 1 pasal 8F menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi menurut pasal ini, kenapa yang saya sebutkan tadi bahwasannya pernikahan di luar berbeda agama ialah ilegal? Karena di agama Islam itu sendiri yang telah diatur di dalam hukum syariah bahwasannya seorang muslim hanya boleh menikahi sesama muslim. Nah, jadi berdasarkan keterangan ini atau berdasarkan pernyataan ini, karena disebutkan oleh pasal 8F tadi, bahwasannya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dan kenapa ini menjadi hal ilegal? Karena dalam hukum Islam itu sendiri atau dalam hukum syariah, bahwasannya menikah dengan beda agama adalah perbuatan yang terlarang. Jadi karena di dalam hukum Islam dilarang, maka secara hukum positif yang berlaku di negara kita akan juga ikut dilarang, karena hukum positif kita mengatakan bahwa pernikahan itu sah apabila sesuai dengan hukum dari agama yang kita anut masing-masing, seperti itu. Kemudian untuk poin yang kedua dalam format review jurnal yaitu rumusan masalah. Jadi yang kami
yang kami cari dan kami dapati bahwasannya rumusan masalah yang pertama dalam jurnal yang kami review adalah yang pertama adalah apa yang menjadi asas atau prinsip dari perkawinan yang ada di Indonesia. Yang kedua, apa pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Dan yang ketiga, apakah hasil dari penelitian ini maksudnya adalah apakah hasil dari jurnal ini, apakah jurnal ini menghasilkan atau menyimpulkan sesuatu bahwa perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan apa dasar hukumnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya, tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian diadakannya atau dibuatnya jurnal ini ialah agar semua orang bisa atau mengetahui bagaimana sudut pandang hukum positif yang ada di Indonesia tentang perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi tujuannya penelitian ini atau tujuannya dari jurnal ini dibuat ialah agar kita semua khalayak masyarakat ini mengetahui bahwasannya pernikahan perkawinan beda agama di Indonesia itu merupakan hal yang ilegal dan dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan untuk poin selanjutnya ialah metode penelitian. Jadi di jurnal kali ini, di jurnal yang kami review menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya ialah isi dan pembahasan. Di sini diterangkan bahwasannya tujuan ini kita melihat dari perspektif hukum positifnya terlebih dahulu, yang mana tujuan dari perkawinan itu sendiri dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu tujuan perkawinan berdasarkan hukum positif ya, yang sesuai dengan undang-undang kita. Dan dari perspektif hukum Islamnya, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi dalam perspektif hukum Islam bahwasanya perkawinan ini adalah sunnah, yang mana lebih baik jika kita mengerjakannya. Tapi kembali lagi bahwa ini hanyalah sunnah, tidak diwajibkan, seperti itu. Oke, saya akan melanjutkan tentang penjelasan yang dari teman saya. Penjelasan selanjutnya adalah asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut. 1. Asas perkawinan kekal. 2. Asas perkawinan menurut agama dan kepercayaannya agamanya. 3. Asas perkawinan terdaftar. 4. Asas monogami. 5. Poligami sebagai pengecualian. 6. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri. 7. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. 8. Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. 9. Asas mempersukar perceraian. Diterangkan juga tentang tujuan dari perkawinan itu sendiri dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan bekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dari perspektif hukum Islam adalah tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntunan naluri hidup manusia berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil, perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1, pasal 2 ayat 1, Jo pasal 8F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang merupakan
tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Kemudian pasal 2 ayat 1 Jo pasal 8F menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan beda agama dianggap melanggar nilai-nilai agama dan pada dasarnya setiap agama tidak menghendaki perkawinan yang berbeda. Pasal 40 huruf C kompilasi hukum Islam dinyatakan secara tegas bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bukan beragama Islam. Larangan ini diperkuat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Munculnya perkawinan beda agama dikarenakan seseorang tidak memegang teguh ajaran agamanya. Sebagai umat beragama dituntut untuk selalu mematuhi ajaran agamanya, karena yang diperintahkan agama dan batas-batas yang telah digariskan. Tiap agama juga bertujuan mencari kebaikan untuk umatnya. Jadi, pelanggaran terhadap ketentuan agama juga bisa menimbulkan kesulitan bagi diri pribadi, keluarga yang bersangkutan maupun orang lain. Jadi melanjutkan kesimpulan dari yang telah teman saya bacakan barusan, bahwasannya kita mendapatkan ilmu atau pengetahuan jikalau menikah dengan pasangan kita yang berbeda agama merupakan perbuatan ilegal yang melanggar undang-undang. Dasar hukumnya jelas tadi di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Lebih spesifiknya lagi pasal 2 ayat 1 Jo pasal 8F Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana isi dari pasal tersebut adalah berisikan bahwasannya undang-undang mendukung atau negara mendukung memfasilitasi pernikahan atau perkawinan sesuai dengan yang agama yang kita anut, ya ajaran agama yang kita anut. Dan juga tadi telah disebutkan bahwasanya tidak ada agama yang mengiyakan atau menyetujui pernikahan beda agama. Karena agama melarang pernikahan beda agama. Jadi itulah yang menjadi dasar hukum kenapa pernikahan beda agama itu merupakan sebuah pelanggaran atau hal yang ilegal. Jadi yang kita simpulkan bahwasanya pernikahan agama di Indonesia itu adalah perbuatan ilegal atau perbuatan terlarang. Kenapa terlarang? Karena dia telah melanggar undang-undang yang telah ditetapkan dan telah diberlakukan. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Arigato.